oss.go.id. Oke, kita masuk ya. Nah, di tampilannya ada menu yang warna hijau, daftar atau masuk. Nah, itu diklik ya. Setelah itu akan muncul tampilan from login, tapi di bawahnya tuh ada klik daftar. Karena kita belum punya aksesnya, makanya kita harus klik daftar ya untuk registrasi dulu. Oke, kita masukkan nomor induk kependudukannya, itu bisa dilihat dari KTP, nomor KTP. Terus ada tanggal lahir, diisi juga nomor telepon seluler, sama alamat email. Nah, alamat email ini yang paling penting. Yang tadi saya bilang kalian harus punya akses sama passwordnya, karena nanti notifikasinya ketika ini sudah di submit, akan dikirimkan notifikasinya ke alamat tersebut. Seperti itu. Oh iya, satu lagi. Yang membedakan antara OSS versi lama dengan versi baru, yaitu pada versi lama, kita diarahkan untuk memilih badan usaha yang akan kita pilih atau yang akan kita jalankan ke depannya. Tapi kalau misalnya di OSS versi 1.1 ini nggak ada sama sekali. Jadi kita bisa langsung masuk dan nanti bisa langsung memproses badan usaha yang ingin kita jalankan. Setelah kita melakukan proses pendaftaran tadi, sekarang kita ngecek email untuk melihat notifikasi dari OSS yang masuk. Nah, pada email notifikasi tersebut itu ada tombol untuk aktivasi. Itu diklik ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, ketika sudah ada notifikasi bahwa registrasi telah berhasil, kita balik ke kotak masuk atau inbox teman-teman. Dibuka lagi notifikasi yang paling atas dari OSS. Dan di situ ada email beserta password untuk masuk ke laman OSS yang kita daftar sebelumnya. Setelah itu, kita kembali ke laman oss.go.id. Nah, tadi kan kita udah sempat klik tuh daftar atau masuk. Nah, kita sekarang ngeklik lagi, tapi masukin email kita sama password yang kita dapat dari OSS sebelumnya. Nah, oke. Udah berhasil masuk ya, kayak gini. Nah, di tampilan awal itu ada jenis identitas, nomor identitas, dan lain-lain. Ini profil dari pemilik KTP atau PT kita. Dan di sini ada keterangan selamat datang di OSS. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah submit OSS sebelumnya, itu bisa langsung ngeklik di perizinan berusaha. Tapi kalau misalnya sudah pernah buat OSS di 1.0 atau versi OSS sebelumnya, itu bisa melakukan perubahan. Oke, kita klik ya untuk perizinan berusahanya. Nah, di sini akan ada non perseorangan, perseorangan, sama kantor perwakilan lainnya. Nah, dari badan usaha yang ingin kita daftarkan itu yang mana? Tinggal dipilih. Di sini ada banyak nih, dari perseroan terbatas sampai badan hukum selain PT, koperasi, dan yayasan. Kita daftarin satu ya. Ini saya mau mendaftarkan untuk perseroan terbatas. Nah, kita langsung melakukan pendaftaran NIB. Jika dari nama PT-nya belum ada, itu bisa ambil data legalitas. Nah, kalau misalnya ambil data legalitas itu maksudnya kalau misalnya datanya belum sempat masuk ke AHU gitu. Jadi kita bisa ngeklik di sini dan ngisi secara manual. Oke. Nama PT-nya diketik ya. Ini NIK-nya sudah sesuai dengan NIK kita. Terus klik tombol ambil data legalitas. Nah, di sini muncul nih profilnya. Ada kolom-kolom yang harus diisi, terutama kolom yang diberikan tanda bintang. Itu wajib diisi sebelum kita next ke tahapan selanjutnya. Oke, untuk registrasi badan usaha ini, selain kita mendapatkan izin usahanya, nanti kita akan mendapatkan NIB atau singkatan dari nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini apa sih? Nomor induk berusaha ini sama aja kayak KTP, tapi untuk PT atau badan usahanya. Jadi ini sebagai identitas yang akan berlaku selama
badan usaha tersebut berdiri. Oke, proses pengambilan data pada AHU berhasil ya. Terus tinggal kita isi deh tuh data perusahaan, data legalitas dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita coba ke data perusahaan dulu ya. Nah, itu ada tanda-tanda bintang yang harus diisi. Yang pertama itu ada kecamatan, ada kelurahan, dan email perusahaan. Nah, itu diisi semua. Email perusahaannya apa, kecamatannya di mana, sama kelurahannya apa. Oke. Dan terakhir, kalau misalnya ada modal disetor dalam bentuk lain, itu diisi jumlahnya berapa. Kalau misalnya nggak ada, boleh diklik 0 aja, diketik 0, terus baru kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada data legalitas. Nah, data legalitas ini sebenarnya hanya untuk konfirmasi aja kok gitu, karena ini data yang dimasukkan sama notaris ke AHU online gitu, termasuk data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan. Dan terakhir kita ada validasi data. Dari validasi data ini, kalau misalnya tidak ada yang salah, itu bisa diklik lanjut ke permohonan lanjut proses NIB ya. Oke, kita lanjut ke proses NIB. Nah, di situ ada lagi tuh, ada data legalitas kita lagi kan, untuk melihat bahwa data-data ini yang akan dimasukkan NIB sama izin usahanya. Oke, kita konfirmasi ya. Input data KBLI. Nah, input data KBLI ini nanti KBLI yang diinput di sini adalah yang tertera di dalam NIB. Nah, untuk KBLI yang didaftarkan untuk wilayah Jakarta hanya bisa 3 ya, nggak boleh lebih dari itu. Kita pilih KBLI-nya kalau misalnya belum ada. Nah, ini memang kalau misalnya KBLI sesuai dengan data yang ada di AHU online. Misalnya di dalam akta hanya ada kode 63, berarti hanya kode itu aja yang bisa kita daftarkan. Tapi kalau misalnya ada kode 46, 48 misalnya atau lain-lain, itu bisa didaftarkan juga. Oke, kita isi simpan data KBLI. Next, kita ke input kelengkapan data. Kita klik lanjut dulu ya. Oke, nah di kelengkapan data ini adalah informasi yang ingin kita sampaikan di NIB kita gitu. Misalnya kita pengen melakukan impor ekspor, nah itu berarti kita harus mengeklik aktivitas kepabeanan dan cukai ini di checklistnya ya. Kalau misalnya tidak ingin melakukan ekspor impor, bisa dibiarkan tidak. Dan next kita ke data pendaftaran BPJS. Nah ini kalau misalnya perusahaan sudah punya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebelumnya, itu bisa langsung diisi dengan nomor BPJS dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar. Oke. Dan kalau misalnya udah ada WLK juga bisa diklik ya kalau misalnya udah ada, tapi kalau misalnya belum, tidak usah, nggak apa-apa, karena nanti dari OSS akan mengirimkan notifikasi untuk pendaftaran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan WLK. Oke, kita next ya. Setelah di next, itu ada validasi data permohonan. Jadi ini kalau misalnya mau nge-review dulu draft NIB-nya, boleh diklik preview draft NIB, nanti ada tulisan draft, berarti itu sebenarnya masih versi draftnya, belum NIB yang bisa kita gunakan. Gitu. Kalau misalnya dari data yang di preview itu tidak ada yang salah, bisa lanjut ke disclaimer yang menyatakan bahwa data yang diisikan benar dan valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kita klik disclaimer-nya dan proses NIB, konfirmasi ya, dan ada tulisan selamat nomor induk berusaha atau NIB Anda telah terbit. Nah itu nomor NIB-nya ya, di situ tanggal terbitnya sesuai tanggal ketika kita memasukkan data ya. Oke, kalau misalnya mau mendownload NIB-nya bisa diklik tampilkan atau cetak NIB. Tapi kalau misalnya mau lanjut untuk proses permohonan
izin usaha itu bisa langsung ke pojok kanan bawah. Itu kita bisa langsung proses ya izin usahanya. Oke, masuk ke NIB-nya, kita pilih NIB-nya, diklik, terus nanti ada tulisan pilih NIB. Nah, pilih NIB kita klik dan lanjutkan. Di situ ada KBLI yang sudah kita daftarkan tuh sebelumnya, yang tadi kita sempat ketik-ketik ya waktu pendaftaran NIB. Nah, di situ kita pilih KBLI-nya dan klik proses. Oke, masuk ke data proyek ya. Data proyek ini adalah data yang akan menjadi izin usaha kita. Nah, di awalnya itu ada proyek utama atau kalau misalnya cabang itu bisa dipilih di situ kegiatannya, kegiatan cabang. Kalau misalnya utama dibiarkan aja, atau kalau misalnya belum ada cabang berarti dibiarkan saja utama. Terus untuk proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan kantor pusat atau tidak, dipilih tidak kalau misalnya memang utama. Kalau misalnya cabang dan mempunyai operasional tersendiri itu bisa diklik ya. Dan ini adalah perbedaan antara versi 1.0 dengan versi 1.1. Karena sebelumnya kalau misalnya di versi 1.0 itu tidak ada untuk jenis kegiatannya usaha atau cabang seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke bawah ya, bisa ke list produk dan jasa. Di situ ditambah ya produk dan jasanya. Kalau misalnya tidak ada data yang ditemukan, bisa langsung diklik, diisi untuk kapasitasnya. Untuk jenis produk dan jasanya terlebih dahulu, jenis produknya apa. Oke, setelah itu kita ke satuan kapasitas. Nah, kapasitas yang dimaksud di sini itu bisa berbentuk pieces, set, unit, atau dalam rupiah atau dalam US dollar kayak gitu. Nah, satuan kapasitas ini dihitung per tahun. Jadi kalau misalnya perusahaannya baru berdiri, berarti kira-kira rencana kita 1 tahun ke depan kapasitas yang ingin kita raih atau ingin kita peroleh itu berapa banyak dan dalam bentuk apa gitu. Bisa diisi langsung ya. Oke. Nah, kita lanjut ke data usaha perusahaan. Nah, di sini ada status proyek ya, lama atau baru. Kalau misalnya baru terbit atau baru berdiri, itu kita klik baru. Tapi kalau misalnya lama, kita klik lama aja. Kalau misalnya baru, ini silahkan diisi ya untuk jumlah luas tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang tersebut atau di bidang usaha tersebut itu berapa besar, dan di sini ada keterangan meter persegi atau hektar. Oke, tinggal disesuaikan. Bisa untuk luas tanah yang digunakan juga kalau misalnya hanya satu KBLI atau satu bidang usaha yang dijalankan, itu bisa sesuai dengan yang tertera di dalam IMB atau di perjanjian sewa. Jadi silahkan dicek lagi ya teman-teman untuk dokumen perjanjian sewa atau IMB-nya. Terus next kita ke tenaga kerja Indonesia yang kita pekerjakan. Itu terbagi atas laki-laki dan perempuan. Bisa diisi masing-masing yang kita inginkan atau yang sudah eksis itu ada berapa. Pilih status bangunan usaha, misalnya status bangunan usaha kita sewa, itu dipilih sewa. Kalau misalnya bukan sewa atau kepemilikan sendiri, itu dipilih bukan sewa. Oke, next kita ke data rencana investasi. Itu ada pengisian untuk bangunan gedung, mesin peralatan dalam negeri, mesin peralatan impor, pembelian pematangan tanah, investasi lain-lain, dan modal kerja 3 bulan. Untuk data ini kita bisa, kalau misalnya kita belum ada patokan, itu kita bisa lihat dari modal. Dari modalnya dibagi aja, dibagi ke
investasi yang di atas sama modal kerja 3 bulan. Nah, nanti akan keluar jumlah nilai investasinya dan itu harus sama dengan modal, tidak boleh lebih dari modal ya. Ya, next kita ke penanggung jawab proyek. Nah, penanggung jawab proyek ini bisa diisikan dengan datanya direktur utama atau sebagai penanggung jawab. Nah, dari data ini nanti akan dibutuhkan NIK atau paspor dari penanggung jawab proyek. Setelah itu kita bisa isi detail pengisian lokasi usaha atau proyek, status lahannya apa gitu, apakah sewa atau bukan sewa, sudah punya izin lokasi atau belum. Kalau misalnya belum, klik belum aja. Sama lokasinya berada di daratan atau perairan. Nah, ini juga yang menjadi pembedaan untuk versi 1.1 karena sebelumnya itu tidak ada perbedaan untuk lokasi berada pada daratan atau perairan. Oke, bisa dilanjut, kita ke data alamat lokasi. Data alamat lokasi usaha masih sama seperti versi 1.0, masih diisi hanya lokasi usahanya aja sampai nomor, misalnya nomor gedung atau nomor unit. Dan kita bisa isi keterangan tambahannya di sebelah kanan. Itu ada provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau dan kelurahan atau desa. Oke, kita bisa lanjut ke bawahnya. Lanjut ke bawah, kita cari lokasi. Kalau misalnya kita klik udah cari lokasi terus maps-nya nggak menampakkan lokasi kita, itu kita bisa buka di Google Maps. Kita klik alamat lengkap kita cari alamat lengkap kita, dan kita copy longitude sama latitude-nya gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ke izin lokasi. Izin lokasi, kalau misalnya sudah ada izin lokasi yang pernah dimiliki, boleh diisi ya. Diisi dengan nama pejabat penerbitnya, terus nomor izin lokasinya, terus kita masukkan juga atau kita upload dokumen tersebut ke OSS ini dengan cara pilih file. Ya, pilih file, kita masukkan, jangan lupa tanggal terbitnya juga, dan kita next ke izin lingkungan. Nah, kalau misalnya memang tidak perlu izin lingkungan, itu bisa di skip, bisa dilanjut. Dan untuk form pengisian datanya itu nggak usah di checklist sama sekali. Itu ada AMDAL, SPPL. Kalau misalnya tidak butuh izin lingkungan, berarti itu tidak perlu ada yang di checklist. Kita bisa lanjut seperti ini ya. Nah, nanti kita masukkan jumlah bangunannya, ada berapa, sama jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB. Kita masukkan, terus kita klik simpan data bangunan. Oke, lanjut ke bawah, itu ada form komitmen IMB dan SLF. Kalau misalnya sudah punya IMB dan SLF, bisa diisi langsung ya di sini ya. Seperti tadi, sama ada dokumen yang harus dilampirkan atau diupload, diklik pilih file. Jangan lupa juga untuk tanggal terbitnya ditulis. Jika tidak ada tanggal expired, itu boleh dikosongkan saja. Ya, kita lanjut ya, masuk ke poin nomor 6 yang izin usaha. Nah, di izin usaha ini ada preview dari surat izin usaha atau kalau misalnya di sini kan saya PT-nya daftarinnya perdagangan, jadi dapatnya SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu bisa dilihat previewnya seperti NIB tadi ya, masih dalam bentuk draft. Terus di bawahnya itu ada izin-izin yang didapatkan. Kalau misalnya tadi sempat ada izin lokasinya karena kepemilikan sendiri, nah itu bisa diklik preview izinnya untuk ngelihat draftnya seperti apa. Oke, terus kita ke bawah lagi, kita lanjut. Nah, setelah lanjut itu ada data proyek dan izin usaha. Nah, ini yang kita sudah isi nih sebelumnya gitu. Nah, ini cuma previewnya aja secara singkat seperti rangkuman pengisian data kita sebelumnya. Nah, terus kita ke bagian paling bawah itu ada disclaimer lagi, sama seperti yang IB tadi ya. Jadi disclaimer ini yang menyatakan bahwa kelengkapan yang diisikan atau yang
dimasukkan ke dalam OSS ini adalah benar dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita proses izin usaha, diklik konfirmasi ya. Nah, ada konfirmasi nih di pojok kanan atas. Selamat telah menyelesaikan pengisian data proyek dan izin usaha Anda. Nah, ini berarti tanda bahwa izin usaha kita sudah selesai.